Pelaut yang tangguh tidak lahir dari ombak yang tenang. Saya Uli akan membawakan Navy News hari ini dari atas geladak KRI Dewa Ruci. Satgas Banjir Seskoal bantu korban banjir di Ciracas dan Ciledug. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut mengirim satuan tugas banjir guna membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Ciracas, Jakarta Timur dan Ciledug, Jakarta Selatan. Satgas Banjir Seskoal yang dipimpin Komandan Detasemen Markas Seskoal, Letkol Marinir Jumino ini memberangkatkan tim 1 ke wilayah Ciracas, Jakarta Timur yang terdiri dari 15 personel, 1 perahu karet, 10 swamvest, 2 dayung, 1 truk, dan 1 ambulans. Sementara tim 2 diberangkatkan ke wilayah Ciledug, Jakarta Selatan yang terdiri dari 14 personel, 1 perahu karet, 12 swamvest, 2 dayung, 1 mesin, dan 1 truk. Tiba di lokasi banjir, masing-masing tim melaporkan ratusan rumah warga di Ciracas dan Ciledug terendam banjir setinggi 1 sampai 1,5 meter. Akibat tingginya curah hujan dan menyebabkan sebagian rumah terisolir karena beberapa akses jalan menuju ke lokasi tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Pada kesempatan ini, Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto dan Ketua CBS Jalasenastri Seskoal Nyonya Dewi Iwan Isnurwanto meninjau secara langsung korban banjir dan menyerahkan bantuan sosial berupa makanan instan, air bersih, dan obat-obatan. Prajurit TNI Angkatan Laut terus berikan bantuan pada korban banjir di Pekalongan. Selama 2 minggu, banjir merendam wilayah Pekalongan dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Prajurit TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait terus membantu evakuasi warga ke tempat aman dan melaksanakan pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir di Pekalongan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal mengerahkan personelnya dari Lanal Tegal, Pos TNI AL Wonokerto, dan Pos TNI AL Pekalongan Kota. Bersama dengan BPBD dan elemen lainnya, bahu-membahu membantu masyarakat di wilayah tersebut dengan mengerahkan perahu karet dan truk guna evakuasi dan pendistribusian logistik. Komandan Lanal Tegal, Letkol Marinir Ridwan Aziz, saat turun ke wilayah terdampak banjir mengatakan bahwa hingga saat ini banjir yang melanda Pekalongan terjadi secara merata dan cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas dalam membantu warga harus tetap memperhatikan faktor keamanan dengan memprioritaskan pertolongan kepada warga lansia dan anak-anak di lokasi yang cukup rawan. Lantamal 5 Surabaya salurkan 50 rumah bagi personil TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya menyalurkan 50 unit rumah dinas kepada personel TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya yang dihadiri Asisten Personel dan Lantamal 5 Kolonel Laut Khusus Ambia Wiharjono mewakili Komandan Lantamal 5 Surabaya. Aspers Lantamal 5 Surabaya mengatakan hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan penghargaan dari pimpinan TNI Angkatan Laut kepada prajurit, khususnya yang mengawaki unsur KRI, sebagai fasilitas yang diperuntukkan bagi personel dan keluarganya. Unit rumah tersebut berlokasi di beberapa wilayah, yaitu 20 unit di wilayah Kenjeran Surabaya, 15 unit di Jalan Rawa daerah basis TNI Angkatan Laut Tanjung Perak, dan 15 unit di Komplek TNI Angkatan Laut di wilayah Pesapen, Surabaya. ...61 cabang PKTNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun anggaran 2021 laksanakan seleksi tahap kesamaptaan jasmani. Sebanyak 61 peserta seleksi calon bintara prajurit karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2021. Penerimaan Panitia Daerah Kupang melaksanakan tes kesamaptaan jasmani di lapangan Markas Komando Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 61 calon siswa yang terdiri dari 57 cabang pria dan 4 cabang wanita ini mengikuti tes kesamaptaan jasmani lari 12 menit, pull up, sit up, push up, sateran, renang sejauh 25 meter, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan postur tubuh. Dalam kegiatan ini, Aspers dan Lantamal 7 Kupang, Letkol Marinir Mariono, menyampaikan bahwa hasil penilaian tes kesamaptaan jasmani yang memiliki bobot 30% ini akan dijadikan sebagai dasar penentuan ranking pada saat pengumuman hasil Pantuhirda. Lantamal 13 Tarakan gelar apel gabungan yang dilanjutkan pembacaan amanat Kasal. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menggelar apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Polisi Militer Angkatan Laut di lapangan apel Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Kalimantan Utara.
Pada kesempatan ini, Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut yang menekankan bahwa Pomal dituntut untuk meningkatkan profesionalisme yang terus mengedepankan sinergitas dan solidaritas TNI dan Polri, yang sesuai dengan tupoksi Polisi Militer Angkatan Laut, guna menciptakan situasi kondusif antar instansi penegak hukum dan mendukung program pemerintahan dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 serta mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Dan Lantamal 13 Tarakan juga menyampaikan agar seluruh personel turut berperan aktif dan berpartisipasi untuk siap menjadi vaksinator dalam mendukung program vaksinasi COVID-19 yang digalangkan oleh pemerintah. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, stay safe, fit and healthy. Saya Uli beserta kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalasweh Wajaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.